Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 3, subtema 1 pembelajaran 2 mengenai aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui benda yang terbuat dari kayu. Yang kedua, mengetahui kegunaan benda. Yang ketiga, mengetahui manfaat musyawarah. Dan yang keempat, mengetahui gerak dasar melempar dan menangkap bola. Nah, apakah kalian tahu? Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Nah, berikut adalah beberapa contoh benda yang terbuat dari kayu, seperti lemari, kursi, meja, pensil, kursi kayu, dan tempat menyimpan sepatu. Sekarang coba kalian sebutkan bahan untuk membuat pensil tersebut ya. Iya, benar sekali, pensil terbuat dari kayu. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali bukan benda yang terbuat dari kayu? Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan loh, misalnya seperti patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Nah, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Nah, setelah itu, log kemudian dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun loh. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, berdasarkan wacana di atas, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Dan lain-lain. Sekarang coba kalian perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan ya. Jangan lupa tuliskan juga kegunaan benda tersebut. Nah, di desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan
hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak sekali. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke permukaan penduduk. Kebutuhan benda dari kayu memang terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan itu semakin berkurang loh. Nah, jika terjadi hal seperti ini, kita harus bermusyawarah. Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang coba kalian bermusyawarahlah bersama kelompok nih. Tapi karena kita di rumah, jadi silakan kalian bermusyawarah dengan kedua orang tua ya, untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Nah, jika tadi kalian sudah melakukan musyawarah bersama ayah dan bunda kalian tentang penebangan liar, sekarang coba kalian jawab pertanyaan yang berhubungan dengan musyawarah dan tulislah di bukumu masing-masing. Yang pertama, apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Yang kedua, apakah semua keluargamu memberikan pendapatnya? Dan yang ketiga, apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Lalu berikan alasanmu ya. Nah, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Lalu, apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil sendiri? Coba kalian diskusikan lagi ya bersama orang tuamu, mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan secara bersama-sama? Nah, apakah kalian tahu, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, atau apapun itu. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga loh, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil itu juga terbuat dari kayu. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak dapat digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, sekarang kita akan berlatih menangkap dan melempar bola ya. Coba sekarang perhatikan gambar, yaitu gerakan dasar melempar bola. Sebelumnya kita sudah memiliki bola yang ringan ya. Yang pertama, bola dipegang. Kemudian kita naikkan dan bersiap-siap untuk melempar. Selanjutnya kita lempar bola tersebut. Wah, lemparan kalian memang bagus ya. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan dasar menangkap bola. Siapkan tangan seolah-olah ingin menangkap. Lalu, tangkap bola ketika mendekati kita. Nah, selanjutnya bola sudah kita tangkap ya. Tangkapan kalian memang bagus. Selanjutnya kita akan
akan menggabungkan antara melempar dan menangkap. Namanya disebut gerakan kombinasi melempar dan menangkap, seperti pada gambar. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.